Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu dan terlebih kami mau melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Shalom. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama. Ya, kita saat ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang ada hubungannya juga dengan kemerdekaan tentunya. Kemerdekaan di dalam Tuhan ya. Kemerdekaan di dalam Tuhan. Yuk ucapkan 1, 2, 3. Kemerdekaan di dalam Tuhan ya. Walaupun kita tahu juga bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia itu juga pasti ada campur tangan Tuhan ya, ada pertolongan Tuhan di dalamnya, ada campur tangan Tuhan sehingga bangsa Indonesia bisa merayakan kemerdekaannya. Nah saudara, saya sampaikan saudara, kita patut bersyukur jika bangsa Indonesia saat ini sudah memperingati kemerdekaannya yang ke-78. Ya, ini semua tadi saya katakan karena pertolongan Tuhan dan perjuangan rakyat Indonesia yang dengan gigih melawan penjajah. Amin. Ini ada Pak Pranoto, ini juga sempat ikut dulu ya, berjuang bagaimana mencapai merebut kemerdekaan. Beliau angkatan laut TNI ya, jadi ikut juga berjuang untuk merebut kemerdekaan, memperoleh kemerdekaan itu ya. Jadi saudara, kemerdekaan yang kita dapatkan bangsa Indonesia bukan diberi karena hadiah saja ya, bukan karena hadiah ya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan satu kuis ya. Masih ada yang di luar supaya mungkin dapat nanti siapa tahu dia bisa. Ada yang masih di luar ya? Ya, saya ingin berikan satu kuis saudara. Tadi saya katakan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan hadiah pemberian semata-mata ya. Siapa saja boleh menjawab ya. Yang sarjana teologi juga boleh menjawab. Mbak Anis juga boleh, LCD juga boleh ya. Siapa saja. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu, jadi hanya satu ya hadiahnya, cepat angkat tangan berdiri, nanti bisa menjawab dapat hadiah. Ya, jadi kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi kita peroleh melalui perjuangan yang luar biasa. Nah pertanyaannya, coba tunjukkan, buktikan bahwa kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Yang bisa angkat tangan dan cepat berdiri jawab. Yang bisa membuktikan bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, bukan pemberian saja Belanda memberikan gitu, tidak. Tetapi itu adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia dengan gigih tadi saya katakan. Ya, silakan berdiri. Buktinya ya. Iya, boleh silakan ya. Baik, terima kasih Pak Joko boleh maju. Sudah betul ya. Ya, mari Pak Joko boleh maju ke depan. Ya, silakan Pak Joko. Sebenarnya ini betul juga ya, tapi maksud saya begini saudara, perjuangan kemerdekaan yang kita peroleh itu, ya terima kasih ya, selamat. Ya. Bukan pemberian, tetapi hasil perjuangan. Itu buktinya bahwa saudara banyak makam-makam pahlawan ya di mana-mana saudara. Nah ini sudah ada kaitannya ya, ada pahlawan-pahlawan yang gugur ya, itu betul juga. Tapi sebenarnya tepatnya kalau saudara melihat, saudara di Kota Malang ya, di kota mana saudara akan melihat banyak makam-makam pahlawan di situ. Itu membuktikan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh bukan karena hadiah, tetapi adalah karena perjuangan mereka. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iya. Merdeka. Oh, kok melempem ya. Merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa ya. Jadi itu saudara, sekali lagi, jadi kalau saudara ingin ditanya saudara, ini bukan hasil
bukan apa pemberian, tetapi adalah perjuangan. Buktinya mana itu? Ada banyak makam-makam pahlawan ya. Di sini di Jalan Bandung itu saudara bisa lihat makam pahlawan. Kalau di kota lain juga saudara bisa melihat ada banyak makam-makam di situ. Itu membuktikan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah melalui perjuangan bangsa Indonesia. Nah saudara, saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya, kemerdekaan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kemerdekaan secara jasmani. Kemerdekaan jasmani yang sudah kita bahas tadi di awal tadi. Ya, kemerdekaan secara jasmani. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-6 ini juga sekaligus merupakan satu tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang, yang diawali dengan banyaknya peperangan. Nah saudara perhatikan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah saudara, saya ingin mengambil ayat ini, bagian ini adalah tentang peperangan. Ya, tentang peperangan yang terjadi pada waktu itu saudara, bahwa bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang kita peringati saudara sampai saat ini, itu adalah berkat adanya peperangan melawan penjajah. Ya, saudara, saya senang kalau kita setiap kali memperingati hari kemerdekaan kita melihat di sana sini ada perlombaan ya. Lomba ini menunjukkan juga saudara bahwa untuk mendapatkan satu hadiah itu tidak menerima gitu saja, tetapi dengan berjuang ya, dengan berjuang dengan berbagai macam cara. Itu mengingatkan kepada kita yang hidup di masa saat ini bahwa untuk memperoleh kemerdekaan, memperoleh hadiah, kita harus berjuang dulu. Ya, anak-anak sekolah minggu juga berjuang mereka untuk dapat juara, memperoleh hadiah luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah melalui peperangan secara jasmani. Ya, bukan dari hasil doa saja ya. Wah, berdoa tidak saudara. Tetapi melalui peperangan secara jasmani saudara. Melalui peperangan secara jasmani. Wah, saudara, kita tahu bahwa bangsa Indonesia dijajah ya oleh Belanda selama 350 tahun saudara. Mereka menggunakan dengan senjata yang sudah modern saudara. Sudah modern senjatanya. Ya, tetapi rakyat Indonesia dengan persenjataan yang masih tradisional, yaitu bambu runcing saudara. Sekarang kelihatannya jarang ya ada mereka yang pawai membawa bambu runcing yang ada darahnya di depan, di ujungnya saudara. Rakyat Indonesia dengan persenjataan yang masih sangat tradisional, yaitu dengan bambu runcing ya, karena belum punya senjata yang modern. Tetapi suatu hal yang luar biasa, Indonesia bisa mengalami kemenangan ini suatu yang sangat luar biasa. Saya dulu suka diceritain sama ibu saya saudara ya. Ibu saya suka cerita begini saudara. Ini menunjukkan kebodohannya orang-orang Indonesia pada waktu itu. Ya, bangsa Indonesia dibodohin saudara ya. Ibu saya bilang katanya, oh dulu itu kalau tidak bisa pakai pakaian seperti ini, pakai karung goni saudara. Karung goni dibikin celana, dibikin baju katanya begitu ya. Ibu saya cerita begitu. Kemudian satu hal yang sangat menyedihkan saudara, ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih dibodohin gitu ya oleh penjajah. Kalau mendengar sirene berbunyi, itu supaya tiarap semua, sembunyi. Orang Indonesia nurut saja saudara. Sembunyi di bawah kolong, tiarap semua. Ya, mereka nurut saja, takut ada suara ada peperangan. Ternyata saudara, itu adalah cara mereka penjajah itu mengambil rempah-rempah hasil Indonesia itu dibawa ke pelabuhan, mau diangkut kapal. Jadi orang Indonesia dibodohin, suruh tiarap. Ya, disuruh tiarap katanya mau ada perang. Padahal itu supaya mereka sembunyi ini, truk-truknya ini sedang membawa rempah-rempah ke pelabuhan untuk dibawa ke negara mereka. Nah saudara, itulah saudara, situasi pada saat itu begitu memprihatinkan bangsa Indonesia ini ya. Memprihatinkan pada waktu itu saudara. Kemerdekaan yang kita peroleh secara jasmani itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara,
Kita percaya bahwa itu juga semua pertolongan Tuhan, di mana penjajah dapat dikalahkan dan bangsa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaannya. Nah saudara, mari saudara, oleh sebab itu saudara, kita sebagai rakyat Indonesia yang mengasihi, ya, yang menghormati perjuangan para pahlawan kita, kita benar-benar mau menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Inilah saudara kemerdekaan secara jasmani, walaupun sekaligus ini juga merupakan satu tanda-tanda bahwa peperangan juga merupakan satu tanda bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Ya, walaupun kita sudah mendengar 78 tahun yang lalu saudara, tetapi biar ini kita diingatkan kembali saudara, supaya kita senantiasa mensyukuri atas perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu saudara. Oh haleluya. Jadi saudara, tentunya kita juga mau, ya, kadang-kadang saya juga sedih juga, ya, di rakyat Indonesia ini suruh pasang bendera aja kak, sulitnya bukan main, ya. Pasang bendera merah putih aja sulitnya bukan main. Saya selalu, ya, sebelum tanggal 1 itu sudah pasang dulu bendera, ya. Karena saya ingin menghormati, saya ingin menghargai bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang luar biasa. Nah saudara, kalau saudara belum pasang bendera, nanti pulang pasang bendera, ya. Masih berlaku sampai akhir bulan Agustus ini saudara, ya. Kita harus memasang saudara sebagai penghormatan. Kita tidak perlu dengan membawa bambu runcing, kita tidak perlu mau peperangan saudara, tetapi kita mau menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Itulah kemerdekaan secara jasmani. Kita bersyukur saudara, kita sudah merdeka secara jasmani. Dan yang kedua adalah kemerdekaan secara rohani saudara. Terlebih kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus saudara, kita bukan hanya sekedar menerima kemerdekaan secara jasmani, tetapi terlebih sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kemerdekaan secara rohani. Puji nama Tuhan, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya. Efesus pasal 6 ayat 12 mengingatkan kepada kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan penjajah lagi, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, bukan presiden kita, bukan pemerintah ini berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah saudara, kita bersyukur saudara dan saya, kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bukan hanya dimerdekakan secara jasmani saja, tetapi kita juga sudah dimerdekakan secara rohani saudara. Kita sudah dimerdekakan, walaupun firman Tuhan mengingatkan pada kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan penjajah, bukan melawan suami kita, apalagi, ya, istri kita, orang tua kita, tetangga kita, bukan saudara. Tetapi kita melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin berusaha terus menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Saudara, kemerdekaan rohani hal yang lebih penting yang kita peroleh juga melalui perjuangan, yaitu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ternyata tidak semudah itu saudara untuk seseorang memiliki iman, percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga merupakan satu perjuangan, karena di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, ya, kuasa-kuasa iblis berusaha untuk menghalangi, merintangi supaya orang-orang jangan percaya Yesus. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan berusaha menghalangi, merintangi supaya orang jangan percaya Yesus, karena dia tahu kuasa gelap ini, kalau orang percaya Yesus, dia akan diselamatkan, dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini saudara. Nah kita bersyukur saudara, kita sudah mengalami kemenangan, kemerdekaan di dalam menghadapi ilah-ilah zaman ini yang berusaha membutakan mata rohani kita, yang berusaha menghalangi kita untuk percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Amin saudara. Kita bersyukur kita mengalami dan kita memperoleh kemerdekaan secara rohani. Puji nama Tuhan. Ini semua adalah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kita dapat memperoleh kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang luar biasa. Puji nama Tuhan saudara. Kita merdeka secara jasmani. Kita sudah tidak lagi di bawah penguasa penjajah ya, baik Jepang, Belanda maupun yang lain. Kita sudah dimerdekakan dengan tidak lagi dijajah oleh dosa. Amin saudara. Kalau saudara masih ada yang merasa hidup di dalam dosa, saudara masih menikmati hidup dalam dosa saudara, berarti saudara belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa saudara, karena kita sesungguhnya pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari segala dosa. Amin. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas diri kita saudara. Oleh sebab itu mari saudara, jangan masih ada yang anak-anak Tuhan masih dikuasai, masih hidup di dalam dosa. Dosa sudah tidak berkuasa lagi. Dosa sudah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah dipikul semua saudara. Sudah dipikul dan sudah dikubur bersama-sama dengan Yesus saudara. Mari saudara, jikalau saudara merasa masih terikat dengan dosa, entah dosa apa saja, mari biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini saudara berdoa minta, Tuhan saya mau dimerdekakan sungguh-sungguh, tidak ada lagi ikatan dosa ya, yang biasa berbohong, membohongi istri, membohongi suami ya, ataupun melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan pasangan hidup kita. Inilah waktunya saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa inilah saatnya kita untuk benar-benar mau merayakan kemerdekaan kita secara jasmani dan terlebih secara rohani. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Saudara, jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib saudara. Jangan kita sia-siakan, dia sudah berjuang untuk saudara dan saya ya, melalui pergumulan yang berat. Kalau saudara membaca bagaimana Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, itu adalah bukti bahwa Yesus berjuang benar-benar untuk kemerdekaan yang kita peroleh saat ini saudara. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan secara jasmani dan terlebih secara rohani. Saya selalu ingatkan, oleh sebab itu saudara, saya selalu ingatkan, kita bukan lagi menjadi hamba dosa ya. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran, yang hidup di dalam kebenaran, yang dipimpin oleh roh kebenaran. Puji nama Tuhan, haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Nah bagian yang ketiga, ya saya dengan cepat saja, pagi hari ini nanti kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Bagian yang ketiga saudara, selanjutnya setelah kita memperoleh kemerdekaan secara jasmani dan terlebih secara rohani, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Amin. Bangsa Indonesia juga terus berjuang mempertahankan kemerdekaan saudara. Ya, kalau buktinya kalau bangsa Indonesia masih tetap terus mempertahankan kemerdekaan, ya terus meningkatkan ya keamanan. Tentara Nasional Indonesia TNI ya berusaha mengamankan supaya tidak ada lagi penjajahan. Saya senang sekali saudara, saya pernah dulu bertugas di perbatasan ya, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Saya sering melihat main ke sana karena komandannya Angkatan Laut itu saya berteman baik ya. Jadi saya sering main-main di posnya. Benar-benar itu dari perbatasannya dekat sekali saudara dengan Malaysia. Mungkin kalau naik speedboat ya 10 menit aja ya, nah sampai ke situ. Saudara, saya sering main ke situ, komandan pos Angkatan Laut di situ saudara. Nah saudara, saya melihat mereka benar-benar berjaga-jaga saudara. Mereka senantiasa berjaga-jaga menjaga supaya tidak terjadi lagi pemberontakan, tidak lagi terjadi penjajahan. Itu bukti bahwa mereka juga mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan.
mempertahankan dengan berbagai macam cara. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31b dan 32. Ya, mulai dari sini ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji nama Tuhan. Disambung dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, jaga pelihara keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saudara, kemerdekaan yang sudah kita peroleh, ya, biarlah kita pertahankan, kita kerjakan dengan baik, kita jaga dengan sebaik-baiknya, saudara, supaya kita tidak lagi kembali kepada dosa. Kita sudah bukan lagi hamba dosa, saudara. Kita adalah hamba kebenaran. Ya, oleh sebab itu jangan sampai keselamatan itu ya akan terhilang, saudara. Sebab keselamatan bisa hilang, saudara. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terhilang keselamatan. Mereka mulai undur. Awal mulanya tidak pernah datang ke gereja. Ya, awal mulanya tidak lagi suka membaca firman Tuhan, tidak suka lagi berdoa, dan pada akhirnya dia meninggalkan imannya kepada yang lain. Mulai beriman kepada yang lain dan bukan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi beriman kepada yang lain. Firman Tuhan mengingatkan, aku tidak berkenan kalau engkau undur daripadaku. Ya, di dalam Ibrani, saudara. Mari saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita benar-benar ya menjadi murid Kristus, yang kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita terus memelihara keselamatan. Kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Firman Tuhan katakan tadi ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saudara, kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya, karena kita adalah murid-murid Kristus. Amin, saudara. Katakan kanan kiri saudara, kamu ini murid Kristus loh. Ya, kamu ini murid Kristus. Kamu ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar menjadi murid Kristus? Saudara, mari kita mempertahankan kemerdekaan itu yang tinggal di dalam firman-Nya, karena kita adalah murid-murid Kristus. Kita terus hidup dalam kebenaran sehingga kita tetap hidup dalam kemerdekaan untuk tetap menjaga keselamatan. Saudara, mari saudara, kita terus hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan, sehingga kita hidup dalam kemerdekaan. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka, saudara. Saudara, ciri-ciri orang yang sudah merdeka itu, saudara, dia tidak ada musuh, saudara. Dengan semua orang dia baik. Amin. Ketemu dengan siapa saja dia mengasihi, mengampuni, tidak ada musuh dengan siapa saja. Apalagi dengan pasangannya, ya, dengan tetangganya. Kalau saudara masih punya musuh dengan bermusuhan dengan tetangga, saudara, saudara belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara harus segera selesaikan, saudara. Kalau saudara masih punya bermusuhan dengan di teman bekerja saudara, sesungguhnya saudara belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena orang yang merdeka itu di mana saja dia bisa ya bergaul dengan baik, bahkan dia bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Amin, saudara. Amin. Mari saudara renungkan baik-baik, apakah saudara masih ada
berseteru dengan orang lain, berseteru dengan teman pekerja kita, dengan teman pelayanan kita. Ini waktunya kita mau tunjukkan bahwa Tuhan, ampuni saya mau benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi beban. Amin, haleluya. Dimanapun saudara akan menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan tempat tinggal, terlebih di dalam pelayanan yang kita lakukan saudara. Haleluya. Kuasa kegelapan tidak dapat melawan kita saudara saat kita terus hidup di dalam kebenaran. Saat kita hidup di dalam firman-Nya, kuasa kegelapan tidak akan mampu menarik saudara untuk kembali kepada hidup yang lama saudara. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu adalah senjata atau pedang roh. Oleh sebab itu gunakan senjata rohani atau pedang roh, yaitu firman Allah saudara. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu untuk membawa saudara kembali kepada kehidupan dosa. Ya mungkin kalau kita jatuh dalam dosa sekali, oke, silakan ya, tapi cepat bangkit saudara. Kita segera bertobat, tidak menghidupi dosa itu, tidak menikmati dosa itu saudara. Kita bangkit, kita minta ampun kepada Tuhan, dan segera hidup di dalam kebenaran kembali. Saudara, saya percaya di saat kita hidup di dalam firman-Nya dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, ya, iblis itu gemetar melihat saudara. Saya sering katakan ini, ada pedang roh yang ada di tangan saudara, pedang roh yang saudara pegang. Dia gemetar melihat kehidupan anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada pedang roh yang kita bawa. Wah, mereka iblis melihat berkilo-kilo ya, pedang roh itu dia gemetar saudara. Mari saudara kita mau ya, mengisi kemerdekaan ini, ya, mempertahankan kemerdekaan ini dengan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan saudara, supaya saudara benar-benar menjadi orang-orang yang sudah merdeka saudara. Ini waktunya saudara. Jangan sampai masih ada saudara di antara kita yang tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, mari, biarlah inilah saatnya kita mau benar-benar mengalami kemerdekaan, baik secara jasmani dan terlebih secara rohani. Bagian yang terakhir saudara, ini yang penting buat kita saudara, setelah kita dimerdekakan secara jasmani dan secara rohani, bagian yang keempat yaitu mari kita mengisi kemerdekaan itu. Nah saudara, kita belajar juga bangsa Indonesia terus melakukan pembangunan dalam berbagai hal, ya, melakukan perbaikan di dalam berbagai hal. Itu adalah bagian daripada sedang mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif, mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang membangun yang lebih baik saudara. Kalau kita melihat saudara, ya, saya senang sekali, saya ada teman itu yang suka share ya, bagaimana situasi tahun-tahun sekian yang lalu ya, kemudian kita bandingkan dengan sekarang. Wah, luar biasa perbandingannya, luar biasa. Bagaimana dulu ya, Bu Ari suka cerita ini ya, kita makan telur rebus aja. Telur rebus itu motongnya bukan pakai pisau ya, pakai benang supaya bisa dipotong jadi 4, bahkan jadi 8 ya, jadi 8 jadi 8. Kemarin ada masakan telur, saya habis 2 biji saudara. Ini mengalami kemerdekaan yang luar biasa aja. Oh dulu dia harus pakai benang, kalau pakai pisau nanti nggak bisa dipotong jadi 8, pakai benang. Ada yang mengalami seperti itu? Itu luar biasa saudara ya. Kalau masak telur dadar masih saya ingat saya, ditambah daun-daun apa itu, masukin di situ banyak sekali jadi besar ya telurnya. Saudara, sekarang telur dadar ya, saya bilang kalau kita bikin telur mata sapi ya jangan 1, harus 2, mata kan 2 saya. Telur mata sapi. Nah, saudara-saudara kita sudah merdeka saudara. Ya, ini luar biasa saudara. Ini membuktikan bahwa ada satu perbedaan yang luar biasa. Ya, perbedaan yang luar biasa. Saya dulu kalau masih SD, mungkin ada yang lebih parah daripada saya ya. Kalau masih SD itu saya karena apa? Dikasih uang sangu itu saya pakai jajan ya. Saya pakai jajan. Kemudian saya nyegat itu saudara. Dokar, saudara tahu dokar ya?
Sapi itu loh sebenarnya, bukan kuda tapi sapi, saudara. Sapi itu yang membawa bata, saudara. Mangkut bata, ya, cikar ya. Nah saya gandul gitu duduk di belakangnya. Kadang-kadang tiba-tiba dipecut, kaget. Iya, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Keadaan pada waktu itu, saudara, memprihatinkan. Tetapi kita sudah mengalami suatu kemerdekaan yang indah sekali, saudara. Oleh sebab itu mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, amin, saudara. Mengisi kemerdekaan ini seperti bangsa Indonesia juga membangun, ya. Kita juga pasti membangun, ya. Kita bagian daripada mengisi kemerdekaan, saudara. Ya, supaya gereja kita bisa lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, saya senang sekali ayat ini, saudara. Galatia pasal 6 ayat 10, saudara. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, selama kita masih hidup, saudara, masih diberikan umur panjang, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wah, puji nama Tuhan. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, kepada siapa saja, saudara. Berbuat baik adalah menjadi satu gaya hidup, ciri khas daripada anak-anak Tuhan, jemaat GSJ Talitakum ini. Amin. Ya, saya sudah sering sampaikan, kalau saya mau malas berbuat baik, ayat ini mengiang-iang buat saya. Galatia 6:10, Galatia 6:10. Ayo lakukan, rajin berbuat baik, rajin berbuat baik. Saya berharap ayat ini juga akan mengiang-iang pada saudara. Di saat saudara mungkin mulai malas untuk berbuat baik, untuk malas untuk melakukan sesuatu yang baik, biar firman ini akan berbicara kepada kita. Amin, saudara. Ya, berbuat baik apa saja bisa kita lakukan, tidak harus dengan uang, saudara. Bisa kita lakukan. Kita memberi senyum kepada orang lain, itu juga bagian dari berbuat baik, saudara. Bukan muka cemberut, anak-anak Tuhan. Amin. Coba beri senyum kanan kiri, yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apalagi dengan pasangan hidup kita, ya. Pak Pranoto, Bu Pranoto ini sudah menjadi senior, ini menjadi contoh buat kita, ya. Masih tetap mesra, ya, sampai lanjut usia. Luar biasa. Ya. Mari saudara, kita mau terus berbuat baik, apa saja yang bisa kita lakukan. Ini bagian daripada kita sedang mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Berbuat baik bisa kita lakukan dengan cara apa saja, saudara. Dengan cara apa saja. Saya berharap saudara, saat saudara tidak mau berbuat baik atau malas berbuat baik, biar firman ini terus mengiang-iang berbicara pada kita. Mumpung masih ada kesempatan, berbuat baik. Berbuat baik. Amin. Amin, saudara. Katakan kanan kiri saudara, jangan lupa ya berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik terus, ya. Berbuat baik terus. Jangan malah sebaliknya, ya. Kita bermusuhan, kita tidak dikenal di lingkungan kita. Tidak orang yang suka berbuat baik, orang yang berbuat jahat, jangan sampai kita dikenal seperti itu, saudara. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan, jemaat GSJ Talitakum, saudara akan disukai oleh orang-orang sekitar saudara karena saudara rajin berbuat baik. Amin. Karena kita rajin berbuat baik, suka berbuat baik. Ini bagian daripada kita mengisi kemerdekaan kita. Kita menghormati perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Berbuat baik aja susah, padahal berbuat baik itu nggak bayar, ya. Apalagi kalau bayar, semakin susah mungkin, ya. Saudara, mari kita mau, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, mari kita mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik, ya, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Jangan ada yang masih berseteru. Saudara, kemudian di dalam ayat Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Yesus sudah mengasihi kita, saudara. Kasih Yesus pada kita jangan diragukan lagi. Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu dia katakan, inilah perintahku, perintah yang diberikan kepada kita,
orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya roh yang saling mengasihi itu, saudara, miliki roh yang saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa berbuat baik kepada siapa saja. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang selanjutnya? Terus memberitakan kabar baik. Setiap kali ada kesempatan, beritakan kabar baik. Beritakan keselamatan, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita mau mengasihi mereka yang belum percaya Tuhan, yang mereka akan mengalami kebinasaan. Kita beritakan kabar baik. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara, mari saudara, bagian yang lain di dalam mengisi kemerdekaan adalah tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang berkobar-kobar, ya. Guru sekolah minggu dijauhkan dari roh malas, ya. Para pemimpin kelompok sel dijauhkan dari roh malas, tetapi roh yang menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali, ya, hari Kamis yang lalu tim doa debat kita ada 12 orang yang berdoa mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, berdoa untuk supaya kongres GSJ berjalan dengan sukses, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya roh yang suka berbuat baik, roh yang mau memberitakan kabar baik, roh yang mengasihi orang lain, ya, roh yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang menyala-nyala terus membakar kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya selalu berdoa, Tuhan bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, supaya roh kami menyala-nyala, supaya roh kami berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Saudara, kita perlu terus dibakar dengan api Roh Kudus, saudara, supaya dijauhkan kita dari roh yang tidak semangat, roh yang tidak bergairah, tapi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari WL Singer boleh maju ke depan. Ya, sekali lagi saudara, kita semua sudah dimerdekakan secara jasmani dan terlebih secara rohani. Pertahankan kemerdekaan itu saudara. Jangan izinkan kuasa iblis untuk merampas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Isi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, ya, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh,